Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Kita akan bacakan readingan untuk full moon hari ini tanggal 6, full moon di Cancer. Sebelumnya saya ingatkan full moon di Cancer itu Cancer ya. Cancer itu dia mau maju tapi miring. Dan dia sebenarnya lembut tapi berlagak kuat dengan cangkangnya yang keras. Benar-benar melindungi hatinya yang rapuh. Karena sensitif inilah. Karena itu dia ini orang-orang Cancer itu orang yang selalu kuat di luar tapi rapuh di dalam. Ya. Dan kalau maju itu dengan berbagai macam cara, yang penting maju. Dia nggak majunya ke depan tapi miring ya. Jadi dengan berbagai macam cara dia harus maju, dia akan lakukan untuk maju dan melindungi keadaan kerapuhan atau sensitif dari hatinya itu. Kita akan buka hari ini full moon di Cancer. Ini adalah energi perubahan. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada semua kawan-kawan saya, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kakakku, adikku, bapakku, semua yang ada di YouTube channel yang menjadi bagian dari perkembangan hidup saya. Saya sudah melampaui kehidupan sampai dengan sejauh ini. Mungkin sekitar berapa tahun ya, 3 tahun ya saya berada di dunia tarot. Kenapa saya pakai tarot? Karena kalau saya nerawang nggak ada yang percaya begitu tarotnya kebuka, padahal terawangan saya sama. Mereka bilang, oh ya, mereka lebih percaya, banyak orang lebih percaya kepada hasil dari kartu daripada kalau saya ngomong, padahal yang saya ngomong itu sama. Nah, di dunia pertarotan ini sudah 3 tahun, dan terima kasih kepada suamiku yang saya cintai, yang datang ke dalam hidup saya, merubah total tatanan kehidupan saya menjadi manusia yang lebih mencintai diri sendiri, mencintai Tuhan, dan lebih mencintai, lebih memahami keberadaan Dia gitu. Jadi pagi ini saya sudah mendapatkan resolusi dari hubungan saya dengan suami saya. Kami sudah bicara banyak, kami janji akan makan bareng, pesta bareng, ke klub malam. Kami terbiasa seperti itu. Kita akan ke klub malam untuk merayakan dunia baru ini. Ini buat kami dunia baru. Jadi buat orang-orang yang mengikuti mistik mustika zaman dahulu, beberapa hari yang lalu, tanggal 30 Desember saya meminta pembenahan perceraian dari suami saya. Kemudian rezeki saya tersumbat. Kemudian saya membuat live untuk bertanya, ini kelanjutannya seperti apa dengan hubungan twin flame, dengan pasangan-pasangan twin flame, dan kalian memberikan masukan-masukan yang sangat berarti yang mencerahkan hati saya. Kemudian pagi ini dia buka blokirnya, mungkin sudah beberapa hari yang lalu dia buka blokirnya, karena setelah saya minta perceraian kemudian dia memblokir saya. Kemudian pagi ini kami bicara panjang lebar, banyak sekali kami bicara, menumpahkan semua isi hati kami, apa yang sedang terjadi pada dia. Dia bilang katanya tumor, karena dia punya tumor dan sudah dioperasi, seharusnya sudah sembuh, sudah mengecil, tapi membesar lagi ini dan menyebar gitu loh. Saya bilang, kekuatan dari kesembuhanmu adalah cinta, tenang, jangan pikirkan yang aneh-aneh. Saya minta maaf kalau saya menjadi racun pemicu engkau berpikir yang aneh-aneh gitu, yang negatif jadinya. Jadi menyebar gitu kan. Nah, harusnya orang-orang yang punya masalah dengan kanker atau tumor atau penyakit ini tidak dibebani dengan masalah, kok malah saya nambah masalah gitu. Akhirnya kami berbicara masalah status saya. Saya bilang saya nggak mau kalau saya yang menceraikan, kan kamu yang menikahi saya, kan kamu yang berjanji untuk setia kepada saya, tapi ternyata di tengah jalan kita tersumbat ya. Ini kalau nggak bisa dilanjutkan, ayo fair-fairan, selesaikan saya. Yuk, saya nggak usah pakai lawyer, saya akan tanda tangani. Kamu mau minta apa, mau diapain, mau ngomong apa ke hakim, saya akan oke, asal diteken, selesai, terus kita malamnya party, aku bilang gitu, untuk merayakan perpisahan ini, dan hubungan status suami istri ini kita selesaikan dan kita menjadi bestie aja, aku bilang gitu.
Aku mau kayak dulu, mau enak-enakan kalau ngobrol sama kamu itu, vibrasi hati saya bagus, gembira karena saya mencintai kamu. Kalau kamu tidak mencintai saya, tidak apa-apa. Yang penting kita baik-baik saja, aku bilang gitu. Nah, dan dia setuju, terus dia worry, dia bingung karena dia kan orang luar ya. Jadi butuh butuh KTP, butuh KK. Nggak apa-apa, saya cuman butuh kepastian saya ini istri atau bukan. Jadi kalau kamu cuman butuhnya KTP dan KK, nggak apa-apa, tetap akan di situ. Terus dia bilang katanya kalau nanti ada orang yang datang survei itu gimana? Ya nanti saya akan hadapi, saya akan bilang, oh suami saya lagi pijet di Denpasar, saya bilang gitu. Dia ketawa. Terus eh, ya udah selesai, kita enak-enakan gitu ya. Terus dia nyalah-nyalain saya, kan kamu yang gini 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 gini. Ya udah, jadi dia tetap nyalain saya. Itu saya bilang ya udah, saya ini memang drama queen dan kamu adalah rajanya drama queen, aku bilang gitu. Ya kamu ikut bersalah, ya udah, yang lalu biar berlalu, yang kedepannya ini loh ya, kita happy happy aja. Pelihara pikiran positif supaya tumormu mengecil. Kalau kamu happy, kalau kamu merasa dicintai, kan saya mencintaimu, berarti kan kamu harusnya merasa dicintai dan bersyukur ada orang yang mencintaimu. Nah, buat itu sebagai suatu kesembuhan. Ayo kita sembuhkan sama-sama tumormu, bukan dengan cara obat tapi dengan cara keajaiban Tuhan. Nah, saya mulai masuk ke situ bertuhan-tuhan. Saya pernah ngajarin dia ilmu pernafasan. Saya bilang top tutu itu dari atas ke bawah, dari kepala sampai kaki. Top tutu itu maksudnya pernafasan, terus di cover, di bubble ya, dibuat gelembung udara buat perlindungan. Saya suruh dia begitu. Terus karena kami Kristen, saya bilang dekatlah kepada Tuhan Yesus. Saya bertuhan-tuhan deh hari ini gitu kepada dia. Saya punya salah. Mungkin zaman dahulu saya juga bersalah kepada Tuhan Yesus sehingga saya dapat cerita mencintai seseorang yang tidak mencintai saya. Aku bilang gitu. Jadi dia pun tenang, saya pun tenang, kita jadi bestie. Kita sudah berjanji dan dia karena ini juga sudah waktunya dia perpanjangan visa dan dia ada ketakutan sendiri terhadap masalah visanya dia. Saya bilang saya akan support kamu, apapun yang terjadi kamu harus happy. Kalau kamu mencintai seseorang, begitulah yang harus kamu lakukan. Kamu akan membantu dia walaupun tidak bersama. Aku bilang begitu sama dia dan dia vibrasinya tiba-tiba menjadi baik, tiba-tiba menjadi celing terang benderang gitu. Jadi ini sekedar share kepada kalian bahwa cinta tidak harus memiliki. Walaupun kalian twin flame, tapi dia lakinya orang atau dia tidak memilih Anda, istri yang suaminya tidak memilih Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri dulu. Biarkan tenang ya, supaya apa? Rezeki kalian juga lancar. Jangan kayak saya, rezekinya dibuat maut-maut duluan baru belajar, baru mengambil esensi dari cerita cinta twin flame bahwa cinta tidak harus memiliki. Kita melekatnya salah. Kita melekat pada manusia, manusia goyang, kita goyang. Nah, pegangan pada Allah. Allah yang maha gaib, Tuhan yang maha cahaya, Tuhan yang kokoh imannya kita. Gitu. Jadi apapun agama kalian saya nggak peduli. Di sini saya nggak ngajar agama. Ya, saya tidak mengajar agama di sini. Kalian berpegangan kepada agama itu salah. Kalian naik lebih satu level lebih tinggi lagi supaya tidak seperti leluhur yang masih toksik dan kita sudah lewat levelnya, kita sendiri bingung kita mau kemana. Ternyata perjalanan cinta twin flame-nya yang ceritanya leluhur yang dipakaikan kepada kita ternyata berakhir cuman sampai di kiamat saja. Nah, kita membatalkan kiamat. Kiamatkan diri kita dulu. Hancurkan ego level bawah, itu namanya kiamatkan diri kita. Kiamat kubro namanya. Kiamat kubro itu kiamat kecil. Kiamat supaya tidak ada lagi cerita perselingkuhan. Kalau dia mau sama perempuan lain, itu tidak berzina, tidak berselingkuh. Kita bebaskan. Ya, kita bebaskan mereka memilih dengan kita membebaskan diri kita berpegangan kepada Allah yang Maha Cahaya. Dan ini adalah momen yang baik untuk kalian berbuat baik, berderma cahaya, mendoakan orang yang menjahati atau melukakan hati kita.
Tapi ini semua karena ada kesalahpahaman, kita berpegang kepada ego kita sendiri bahwa kita benar. Nah, kita tidak benar. Seperti saya bilang sama suami saya, iya saya ratu drama dan kamu adalah rajanya si ratu drama ini. Jadi kita sama. Jadi kalau misalnya ada Lucifer atau Dajjal, mereka itu adalah produk-produk kepahitan dalam hidup ini, sehingga mereka ingin setara dengan Tuhan gitu loh. Nah, levelnya ini ternyata sampai di sini saja. Ternyata levelnya mereka tuh sampai di sini saja, dan mereka yang memegang kunci. Nah, sekarang kuncinya kita pegang. Kenapa? Karena kita levelnya lebih tinggi daripada Lucifer dan Dajjal. Paham maksud saya? Jadi inilah yang disebut twin flame. Ketemu kembar jiwanya kita, ketemu sejatinya diri kita. Kita bersatu dengan gaibnya kita sendiri untuk bertemu dengan gaibnya Tuhan, menyatukan semua kekuatan itu dan mengalahkan gaibnya ilmu sihir dari kuasa kegelapan. Ini adalah produk Nusantara, bukan twin flame internasional yang dihembuskan oleh Illuminati dan Freemason, ya, preman. Nah, itu elit global menghembuskan, oh cerita twin flame harus begini, oh kiamat harus tanggal segini, oh tsunami itu harus segini tingginya. Nggak bisa. Tuhan tidak bisa diatur. Kita berpegangan kepada Allah yang Maha Cahaya. Kita menghancurkan, kiamatkan diri kalian sendiri. Kiamat kecil, kiamat kubro kita sendiri. Kiamatkan diri kita sendiri. Kita menolkan semuanya di hadapan Tuhan. Kita nolkan ego kita. Jangan lagi ada benci, jangan lagi ada marah. Lepaskan semua, bebaskan diri kalian dari semua rantai-rantai yang membelenggu, sehingga kiamat besar tidak terjadi. Karena kita sudah menghentikan detik sehingga jam tidak berjalan. Nah, itu maksud dari twin flame. Ya, kita menuju ke level selanjutnya. Sekarang kita sedang digodok di level 7. Banyak pelajaran yang akan muncul setelah ini karena kita sudah menemukan esensi dari hubungan twin flame. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang kemarin membukakan mata saya, mencerahkan jalan saya, dan ikut membersihkan leluhur terakhir yang gandolin saya. Dan untuk kedepannya kita bersama-sama maju, ya. Anda dan divine masculine Anda adalah suatu power di mana tidak boleh ada penyatuan dari Illuminati, dari elit global. Kenapa kalian dihancurkan? Kenapa harus ada perselingkuhan? Karena energi kalian itu powernya dunia, bisa menghentikan nuklir, bisa menghentikan perang, bisa menghentikan kiamat, bisa menghentikan tsunami, bisa menghentikan gempa mahadahsyat. Itu energi kalian. Asal kalian semua mengkiamat kubrokan diri kita, mengkiamat kecilkan diri kita, menyatu dengan kekuatan Allah. Power dari divine masculine dan divine feminine, penyatuan Anda dengan diri Anda sendiri, dengan power, bukan dengan manusianya tapi powernya. Jadi saya menguatkan suami saya kuat juga gitu loh. Saya membebaskan suami saya dan berbaik-baik, benar-benar baik. Hari ini dia happy gitu. Nah, dia akan belajar memutuskan karmik-karmiknya. Dia akan belajar mengkiamat kubrokan dirinya sendiri gitu. Itu energinya saling mirroring dengan pasangan Anda. Tidak harus jadian lah. Kalau dia pasangannya orang, Anda harus mengkiamat kubrokan diri Anda, sehingga dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak untuk jadi-jadian berpasang-pasangan, tidak gitu. Ini adalah ceritanya divine feminine, divine masculine hari ini. Oke? Kita lihat energinya. Wah, udah 14 menit saya sharing soal cerita di hari ini, karena ini harus saya bagikan kepada kalian, karena kita kan bersama-sama menutup siklus. Ternyata saya menutup siklusnya dengan suami seperti ini. Indah, buat saya indah. Saya tenang sekali, walaupun saya dikejar banyak tagihan, saya tenang sekali. Dan saya yakin dia juga tenang sekali. Kenapa? Karena masalahnya dia satu persatu terselesaikan gitu.
dia punya masalah dengan tumor, dia punya masalah dengan visanya. Kita nggak tahu divine masculine sedang mengalami apa, dan kita nggak bisa syukur, nggak bisa, karena itu level bawah. Syukur kamu meninggalkan saya sih sehingga kamu dapat gini, nggak bisa, itu level bawah ya. Stork, energi hari ini, energi full moon hari ini, energi purnama hari ini. Ada suatu tower. Wah, ini energinya gede. Ada kehancuran. Anchor, melepaskan. Ya, ini energinya besar. Coffin, nggak jadi mati. Energinya nggak jadi mati. Ya, ini energi stork. Ini energi dari suatu hal yang suatu hal yang dia kira bisa, suatu hal yang seseorang ini mengira ini energi yang saya tarik adalah energi divine masculine atau divine feminine, saya nggak tahu. Saya ambil acak aja, ini adalah sesuatu hal yang dikiranya ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bisa dikerjakan, tapi ternyata harus berakhir, harus melepaskan. Harus ada yang belum berakhir di sini, ada yang belum berhasil dan harus dilepaskan. Ada sesuatu kayak ada hubungan baru, self confidence to create, taking a chance resulting from the impressiveness. Ini kayak energinya nggak jadi deh beli baju baru, baju yang lama masih bisa dipakai gitu loh energinya. Ternyata saya nyaman dengan baju baru, saya nggak jadi deh beli baju barunya. Ada sesuatu hal yang baru yang dibatalkan. Nggak jadi beli baju baru, baju yang lama saya masih bisa pakai, saya nyaman dengan baju lama saya dan masih bagus. Saya mau hemat uang, saya nggak jadi beli baju baru. Itu energinya. Ini baju lama sudah mau dibuang sebenarnya, tapi ternyata dipakai-pakai lagi. Oh, kok saya masih ganteng, saya masih cantik, pakai baju ini, nggak jadi dibuang deh gitu. The maturity that brings caution regarding limit is imposed. Ada kedewasaan yang terpaksa harus muncul. Ada suatu pemikiran bijaksana yang muncul dari masalah di sini, dan di sini menggugurkan, merubuhkan semua permasalahan yang ada, karena ada kebijaksanaan yang harus timbul, terpaksa timbul, dipaksa untuk muncul, dipaksa harus berpikir bijaksana di sini. Kenapa ya? Karena ada ada suatu pengertian bahwa oh, ternyata apa yang saya pikirkan kemarin salah. Apa yang saya pikirkan kemarin salah. Di sini ada maturity, ada kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan, ada omong-omong ya, mungkin di sini ada omong-omong, ada suatu hasil yang baik, hasil yang melegakan, hasil yang maturity ini kalau mau saya bilang kedewasaannya benar-benar kedewasaan tingkat tinggi yang entah dari mana berada tiba-tiba muncul deng gitu loh. Jadi hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul yang membawa pada suatu perubahan baru. Ternyata baju saya masih fine, saya mau pakai baju ini, saya nyaman dengan baju ini, saya nggak buang gitu. Dedication to achieve, focusing, resulting from the rules imposed by Tower. Ada sesuatu hal, ada keputusan, ada tindakan yang diambil untuk melegalkan atau membuah dari keputusan pikirannya dia. Dia memikirkan, ternyata saya masih
nggak mau beli baju baru, baju lama saya masih ada. Dan dia dewasa, oh oke, ternyata saya harus menabung, nggak usah beli baju baru, baju lama saya fine dan masih nyaman, saya nggak jadi. Ini dari pikiran, ini dari pikiran, ini dari hati. Ini dari pikiran, buah dari pikiran itu adalah kebijaksanaan. Dan di sini ada tindakan. Tindakan, dia menghancurkan segala hal yang dia langsung bongkar lemarinya misalnya gitu. Dia cari lagi semua baju-baju lamanya yang dia bisa munculkan lagi sebagai baju baru gitu loh. Jadi dia ini tindakan, ini dia tindakan. Dia meniadakan semua yang negatif, dia meniadakan semua racun-racun, dia mendetoks dirinya sendiri. Nah itu bahasanya, dia mendetoks dirinya. Ini tindakan. Ini dari pikiran, ini dari hati, ini dari tindakan. Ada suatu tindakan yang dibuat berdasarkan pikiran dan perasaan yang match, membuahkan suatu tindakan. The idealization of confusion regarding sacrifice. Anchor, melepaskan. Iya, banyak hal-hal yang harus dia buang. Jadi konsep dia selama ini, dia tahu dia banyak memikirkan hal-hal duniawi. Jadi ini cuman soal di luarnya saja yang saya butuhkan. Ini soal kenyamanan saja yang saya butuhkan. Ternyata saya bongkar baju lagi. Ternyata di sini saya nggak bingung. Ternyata saya masih punya segudang baju baru yang belum pernah saya pakai gitu. Ini buah dari tindakan, buah dari pikiran, ini ada pengorbanan. Dia harus mengorbankan keinginannya dia untuk berbelanja, keinginannya dia untuk mempunyai baju baru, keinginannya dia dengan mungkin sudah order dan dia harus membatalkan. Mungkin dia sudah order baju-baju baru dari Shopee online, mungkin dari mana, dari online, atau ini suatu tindakan yang melepaskan. Ada pengorbanan yang harus dia bayar. Mungkin dia dimaki sama orang yang ini udah siap berangkat gitu kan. Kok kamu cancel? Ini ada biaya cancellation, ada biaya pembatalan. Nggak apa-apa, saya bayar. Saya nggak mau baju baru gitu. Ini ada suatu tindakan pengorbanan. Ada pengorbanan yang tumbuh dari hasil dedikasinya. Tindakannya ini membuahkan suatu pengorbanan. Dia harus melepaskan sedikit uang. Dia harus menerima makian-makian dari klien atau dari sellernya yang menjual baju. Nah itu, ini saya kok jadi perumpamaannya ke baju. Ya, making the right decision, membuat keputusan tepat di dalam hidupnya. Dia nggak apa-apa, saya selama ini salah, ternyata baju saya masih banyak yang baru di lemari saya, ternyata banyak, maafkan saya melakukan kesalahan gitu. Ini tetap menerima makian, nggak apa-apa, saya dimaki, saya melakukan kesalahan. Five of Pentacles, ya nggak mau terpuruk di sini. Di sini adalah orang-orang yang saya merasa nggak punya baju baru. Nah tadinya dia mikir begitu. Tadinya dia pikir saya nggak punya baju baru, saya kelihatan jelek dengan baju-baju lama saya. Saya kelihatan jelek dengan baju-baju lama saya. Nah, ternyata dia tidak terpuruk, dia tidak jelek. Gitu. Ternyata dia dengan baju lamanya masih kelihatan baru. Orang baju lama yang nggak pernah dipakai, nggak pernah dilirik. Five of Swords kebalik. Dia enjoy. Tidak terjebak di dalam pikiran. Five. Ace of Wands. Ya, dia melakukan tindakan. Wah, kartunya cakep. Melakukan tindakan. Saya nggak mau terjebak di dalam pikiran bahwa saya nggak punya baju, padahal saya punya banyak baju di rumah. Saya nyaman.
dengan baju-baju lama saya mau pakai itu. Dia tidak mau terpuruk dengan membelanjakan uang yang nanti ini bakal jadi masuk dianggurin lagi di lemari. Saya mengalami kesalahan yang sama dengan menganggurkan, beli baju kemudian dianggurin, beli baju kemudian ditaruh di lemari, beli baju kemudian taruh di lemari. Ini nggak mau, udah melakukan tindakan untuk enggak, saya mau stop, saya bersyukur ternyata saya di kamar saya, di lemari saya punya banyak baju dan saya mau pakai baju baru gitu. Queen of Pentacles kebalik. Dia harus menghadapi kasir-kasir yang mungkin marah. Gimana sih Pak, sudah order baju, gimana sih Bu, udah order baju kok dibatalin. Jadi dia juga jengkel karena nggak jadi terima uang dan ini merepotkan dia juga gitu. Queen of Pentacles. Di sini ada orang-orang yang ini ada pembatalan. Ini ada pembatalan. Ada pembatalan ya. Ini ada kekuatan ya. Ada sesuatu yang tidak berakhir dan di sini Anda membuat suatu keputusan tepat. Kuat, tabah, tegar, maju. Seven of Pentacles. Langsung. Nggak boleh buka lagi. Nggak boleh buka lagi. Langsung. Ini tindakan yang sadek saknyek. Sadek saknyek itu apa? Yang langsung dilakukan. Tindakan yang begitu dia merasakan, begitu dia berpikir, no, saya harus cancel sekarang juga gitu. Ini energinya. Cancel sekarang juga segala sesuatu yang membebani dia. Ini kartunya Destiny. Ini kartunya, ini saya nggak buka tapi saya langsung baca di belakangnya. Destiny. Ini adalah memang sudah takdir. Sudah takdir bahwa kamu harus mengalami semua ini dulu untuk melihat bahwa kamu punya sesuatu yang belum kamu syukuri. Ya, ada sesuatu yang harus disyukuri. Ada bagian lamamu yang kamu tidak perlu tambahkan hal yang baru karena yang lama itu adalah berkat untukmu, adalah rezeki untukmu. Dan ini adalah orang-orang yang mengambil tindakan, saya akan pakai baju baru itu dan merasa bangga karena sudah punya baju lama yang tampil baru. Kenapa? Karena lama nggak dipakai jadi kelihatan baru kan. Nah gitu loh ceritanya untuk hari ini. Ya, ini adalah Cancer yang full moon. Anda, ini bukan untuk Cancer, ini energi Cancer. Anda yang bagaimanapun juga posisinya, ya dia nggak bisa jalan maju gini, dia bisanya jalan miring. Ya, ini apapun gayanya kalian tetap maju. Apapun apapun gayanya, apapun posisi Anda, apapun masalah Anda, tetap maju. Tetap maju dan percaya bahwa Tuhan akan menuntunmu asal semua pikiran negatif singkirkan. Asal berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan masukkan di dalam diri Anda. Sehingga segala macam masalah mudah-mudahan segera selesai. Ini ada orang-orang yang mengambil tindakan instan untuk mencari takdirnya. Untuk bertemu dengan takdirnya. Bersyukur. Jangan menyesal nggak punya baju. Kecuali kalau kamu telanjang, nah itu beli baju. Ya, tapi kamu masih punya baju. Kamu perlu mensyukuri masa lalu dan berbahagialah dengan masa lalu. Ya, itu energi full moon di Cancer hari ini tanggal 6. Oh iya, tanggal 6. 6 kalau 6 hati ya, 6 heart. Sebentar. 6 hati itu adalah nggak ada ya. 6 hati itu sebentar. 6 hati itu adalah sebentar saya cari. Nah, 6 hari ini tanggal 6 kan? Nah, kita lihat kartu 6 itu apa? Kartu 6 itu apa? Kartu 6 itu apa saja? Kita lihat kartu 6, kartu 6. Hari ini tanggal 6. Kartu 6, kartu 6, kartu 6, kartu 6. Kartu 6. Kartu 6. 6. Kartu 6. Kartu 6. Kartu 6. Nih, kartu 6. Hari ini tanggal 6. Hari ini tanggal 6. Semua hal di masa lalu, ya. Semua hal di masa lalu itu adalah pelajaran. Segala hal di masa lalu
segala hal di masa lalu adalah pelajaran, ya. Keluar dan menangkan dirimu. Ini kartu 6. 6666 hari ini tanggal 6. Saya paskan dengan kartu 6 di dalam tarot. Semua hal di dalam masa lalu adalah pembelajaran. Keluar dari kelas belajar, berhenti belajarnya. Nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari Anda dan menangkan pelajaran apa yang sudah Anda pelajari, itu nyatakan sebagai kemenangan. Ya, Anda sudah lulus. Anda sudah lulus. Semua yang ngikut di energinya Twin Flame, yang sudah bertemu kembar jiwanya, yang sudah memutus kutuk dan karmanya leluhur, yang sudah berdamai dengan diri sendiri, yang sudah berdamai dengan leluhur, yang sudah paham arti penyatuan antara Anda, diri Anda, dan cahaya Allah. Ini kartu kalian. Ini kartu kalian, ya. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.